Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin para pentakziah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili langsung almarhum Bapak Abdurrahman bin Abdullah Marta yang dalam hal ini sedang proses untuk menuju alam baqa, alam akhirat. Yang ini semuanya adalah sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Saya atas nama almarhum ini adalah memintakan maaf kepada semuanya yang bersama hadir. Mungkin almarhum ini ada kesalahan-kesalahan, yang kesalahan itu disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon untuk diikhlaskan dan dimaafkan. Lebih dari itu, mungkin almarhum ini sekali lagi ada sangkut paut masalah utang piutang, kecil ataupun besar. Kami mohon bisa berhubungan dengan Ananda Muhammad dan Faris Marta, agar supaya almarhum ini kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada hakul adami. Tetapi hal itu kalau dimaafkan, diikhlaskan, saya ucapkan jazakumullah khairan katsir. Hadirin para jamaah sekalian, al-maut. Orang kalau sudah bicarakan masalah al-maut, pasti orang itu takut. Siapa orang yang tidak takut dengan al-maut? Mati. Berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan anak-anaknya, dengan pekerjaannya, dengan cucunya, dengan sahabatnya, dengan kerabatnya, ditinggal itu semua. Yang lebih daripada itu adalah ketika menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut ini bukan sesuatu main-main. Kalau mati sudah biasa kita lihat, hari ini fulan meninggal, besok fulan meninggal, bulan yang lalu fulan, bulan yang akan depan fulan. Itu biasa kita lihat, bapaknya, anaknya, saudaranya mati. Tetapi yang paling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan ilmu masalah kematian ini adalah ketika sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal adzab. Ya Allah menyebut kepada Allah Ta'ala, mudahkanlah apabila roh engkau cabut. Roh dicabut ini para jamaah sekalian sangat-sangat menakutkan. Makanya Nabi mengatakan Allah mahawin, ya Allah permudahkan. Karena saking lekatnya antara roh dengan jasad ini. Makanya banyak orang kadang-kadang matinya naudzubillah, yang matanya melotot dengan warnanya merah. Kemudian bibirnya itu mengeluarkan busa. Kemudian tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada kita, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Saat-saat semacam ini kita harus mentalkini orang-orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi orang semacam ini menolak ajakan orang yang mentalkin tersebut. Orang kalau matinya mati husnul khotimah, dia pasti menyebut nama Allah, berzikir, bertasbih, bertahmid, beristighfar, dan matanya menangis. As-sahabah radhiyallahu anhum itu kebanyakan kalau mati kurang seminggu, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beberapa hari sebelum meninggal beliau menangis terus-menerus. Menangis, merenungkan bagaimana hidup setelah itu, bagaimana sakaratul maut, bagaimana kalau kita di alam kubur, kalau kita sudah pulang semuanya ini. Kita di alam kubur sendirian. Tidak ada satu orang pun yang mengantarkan kita. Tidak ada keluarga yang masuk di dalamnya mengantarkan kita. Tidak ada istri yang kita cintai, anak-anak yang kita sayangi, harta yang bertumpuk membantu kita. Sendirian. 3 yang mengantarkan jenazah itu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya setelah itu pulang, selesai dikuburkan, pulang masing-masing ke rumahnya.
Hartanya diambil. Dia orang kaya, mobilnya berderet. Kekayaannya dipakai untuk mengantarkan jenazah, ini luar biasa. Termasuk keranda yang dipakai dan peralatannya dibawa pulang semuanya. Dan dia mengantarkan, cuma satu yang mengantarkan. Al-amalus soleh, amalan-amalan yang soleh yang tetap mengantarkan sampai ke alam kubur ini. Khususnya as-sholah. Karena pertanyaan nanti di alam kubur itu ada 3. Man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Kalau orang mukmin menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Allah sesembahanku. Tetapi orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, kan banyak semua diaku Tuhan. Maka orang yang tidak bisa akan menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Yang kedua, madinuka, apa agamamu? Agama banyak di atas bumi. Tetapi agama yang diterima oleh Rabbul Alamin, agama yang hak, inna dina indallahil Islam, yaitu Islam. Al-Islamu huwa dini, Islam adalah agama. Yang ketiga, mandambiyuka, siapa nabimu? Banyak orang ngaku nabi. Dan mereka pun percaya bahwa ini adalah nabi. Padahal itu nabi palsu. Yang benar adalah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Nabi. Muhammad adalah nabiku. Dan itu utusan Allah yang terakhir. Hadirin, setelah itu sholatnya datang. Amalan-amalan dia datang. Sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, infak sedekah yang kita kerjakan, semua amalan kema'rufan itu akan membantu kita di alam kubur. Khususnya tilawatul Quran. Hadirin, para jamaah sekalian, saya wasiatkan kepada semua yang bersama hadir, khususnya pada diri saya sendiri, jangan meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai satu hari tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai kita sembrono dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan syafi'an di ashabiyah. Akan menjadi penolong orang yang selalu membaca Al-Quran. Kelak nanti di kuburan ini sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan almarhum ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anaknya, sabarlah ditinggal ayahmu. Dan kamu harus menjadi orang yang baik, menjadi teladan. Ini merupakan mau'idhah, adalah nasihat yang paling agung. Kafa bil mauti wa'idhah. Cukup dengan kematian, ini merupakan nasihat untuk kita semuanya, khususnya kepada anaknya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu ma'i thalji wal barad wa nakihi minal khataaya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa qihi fitnatal qabri adzaban nar. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Ya musabbital qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma anta rabbuhu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu lil Islam wa anta qabatta ruhahu wa anta alam bisirrihi wa ala niyatihi jina syufa'a faghfir lahu jina syufa'a faghfir lahu jina syufa'a faghfir lahu. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya lil Islam wa man tawafaitahu minna fa tawaffa lil iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.